Oke, halo semuanya, kembali lagi di Gigagaru Channel. Yap, kembali lagi di minggu ini, gue kembali lagi dan meneruskan pembahasan untuk mobil McLaren 750S kali ini, di weekend ini. Dan ini adalah part 2-nya, dimana gue di sini akan membahas khusus untuk bagian belakang dan bagian part-part detail dari mobil ini. So, yang penasaran dengan bagian depan dan bagian sampingnya, dan kalian bisa cek videonya di video sebelum ini. Di sana gue telah membahas untuk bagian depan dan bagian sampingnya. So kali ini gue akan bahas khusus untuk bagian belakang dan bagian part detail dari mobil McLaren 750S ini, yang merupakan dimana adalah suksesor atau penerus dari McLaren 720. So, kita akan mulai pembahasannya. Gue akan mulai dari bagian belakang mobil 750S ini. Dan ini adalah bagian belakangnya untuk McLaren 750S ini. So, gue akan bahas singkat saja di sini karena memang di sini cukup bukan simpel sih, cuman aerodinamikanya ya cukup cukup ya minimalis sebenarnya, karena diperlukannya extra downforce di belakang sini, sehingga airflow-nya akan rata-rata akan naik ke atas mobil semua. So di belakang sini bisa kita lihat ada elemen diffuser di bawah sini, diffuser, dan di sini di atas ini terdapat rear wing atau spoiler mobil tersebut, yang di atas lampu merah ini dan di atas knalpot ini. Dan ini adalah spoilernya. Dan bila kalian lihat di sini, yang penasaran ini adalah apa? Yang bolong-bolong ini adalah exit radiator atau exit panas mesin yang ada di mobil ini. So, panas mesin itu akan dikeluarkan dari lubang-lubang ini. Kenapa? Karena mesin dari McLaren 750S ini berada di tengah ataupun belakang mobil ini, yang dinamakan mid rear engine, sehingga mesin tersebut bukan berada di depan, namun berada di tengah, lebih condong ke bagian belakang mobil, sehingga di sana lebih mudah pembuangan angin atau pendistribusian beban angin yang rendah karena panas mesin tersebut, dan langsung dibuang ke belakang mobil seperti itu. Jadi di sini terdapat lubang-lubang di bawah knalpot ini yang berfungsi untuk membuang panas mesin mobil tersebut, yang akan langsung dibuang ke sana. Dan di sini terdapat lubang yang dimana ini berfungsi untuk mengeluarkan tekanan airflow dari lingkar ban atau arc wheel tersebut. Ya, seperti itu. Dan ya, seperti itu saja yang gue bisa highlight di sini. Ya, paling di sini diffuser akan memberikan efek downforce ekstra di bawah sini, karena ini akan memberikan mobil lebih rendah ke bawah karena airflow-nya yang akan diangkat seperti itu. So ya, itu untuk bagian belakang. Kita akan masuk ke bagian detail. Di sana gue akan banyak lebih bahas detail-detail apa saja yang ada di mobil ini. Oke, kita akan masuk ke bagian detail. Di sini adalah part terakhir dari pembahasan McLaren 750S ini. So, gue akan masuk ke bagian detail, yang dimana di detail ini gue akan bahas ulang dari depan mobil ke tengah, lalu ke belakang mobil lagi. Jadi gue akan review dari bagian depan, lalu ke tengah, lalu ke belakang mobil, namun part-part detailnya saja ya. Jadi di sini gue akan bahas elemen-elemen aerodinamika yang sekiranya buat gue menarik,
yang dimana ini akan memberikan spesifik angin airflow pada mobil McLaren 750S ini. Oke, gue akan mulai dari depan dulu. Di sini gue sudah siapkan perspektifnya dari depan. Oke, untuk bagian depan secara fullnya bisa kalian tonton di part lalu, di part pertama. Di sana gue sudah bahas full frontal dari depan. Lalu gue di sini akan kembali bahas depan, tapi gue akan bahas untuk bagian highlightnya saja. Oke, untuk bagian depan sini airflow utama mobil McLaren ini adalah dia berbentuk seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi udara yang ada di McLaren ini ketika berada di atas mobil, mereka akan naik ke atas bonnet atau kap mesin, lalu naik ke atas naik ke atas bonnet sini, lalu dia akan naik ke atas kaca mobil di sini, lalu dia akan turun perlahan di sini ke tengah mobil, lalu dia di akhirnya adalah akan menaik ke spoiler di sini. Nah, seperti itu. Untuk spoiler ini akan masuk ke bagian detail, tapi di bagian belakang. Karena spoiler ini dia mempunyai dua bentuk konfigurasi yang dimana konfigurasi ini dipengaruhi oleh kondisi mobil. Oke, itu untuk airflow utama dari bagian atas mobil McLaren 750 ini. Oke, kita akan masuk ke bagian samping. Sebelum ke samping, gue akan highlight bagian agak ke atas mobil ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Karena apa? Di bagian atas mobil tidak tampak dari samping, tapi akan nampak dari atas mobil ya. Jadi ini. Sebentar, ini. Nah, gue akan highlight untuk aerodinamika yang ini. Nah, ini. Kalian lihat di sini terdapat seperti lubang ya, lubang atau cekungan yang lumayan dalam di sini. Sebentar gue akan perlihatkan, mungkin ada gambar yang lebih detail. Sebentar. Jadi di sana terdapat lubang atau seperti ya cekungan gitu. Nah, di bagian sini ya. Di bagian sini yang gue highlight sini. Jadi di bawahnya kaca dari mobil samping, kaca dari samping mobil McLaren ini, di bawahnya terdapat lubang yang lumayan dalam lubangnya tersebut. Nah, gue akan kembali lagi ke sini. Nah, lubang ini adalah lubang yang mungkin buat kalian ya hanya sekedar lubang gitu. Namun bukan seperti itu. Lubang ini memberikan efek kolam cekungannya ke dalam mobil, ke dalam area dalam mobil, ke area sini. Nah, ini memberikan dua efek setidaknya, dua manfaat bagi mobil. Yang pertama, adanya area kolam atau lubang di bawah di samping mobil untuk memberikan airflow secara spesifik langsung ke dalam tengah mobil, yaitu dimana airflow tersebut akan dialirkan ke lubang-lubang ini. Yap, hitam-hitam ini adalah lubang-lubang yang untuk pendinginan mobil McLaren ini. Nah, lubang-lubang tersebut untuk mendinginkan mesin yang berkonfigurasi mid rear engine tersebut. Jadi lubang-lubang ini akan menerima udara dari atas kap mesin mobil ini, seperti ini. Dia akan turun ke bawah mobil, turun ke arah bawah mobil sini, bodi mobil. Lalu mereka akan masuk ke dalam lubang-lubang ini. Nah, lubang-lubang ini
Lalu nanti airflow tersebut untuk mendinginkan mesin dari McLaren 750 ini. Itu manfaat utama. Manfaat yang sekunder sebenarnya ini, kalau kita lihat dari arah samping sebenarnya. Nah, di sini ini tidak berpengaruh terhadap aerodinamika ya. Cuman gue akan highlight sedikit. Di bagian pintu sini tidak adanya handle atau bukaan tuas tombol atau apapun itu untuk membuka pintu mobil. Nah, tuasnya tersebut terdapat di dalam kolam ini. Jadi ini kan dindingnya nih. Ini dindingnya. Nah, di balik dinding ini itu ada lubang atau handle pintu untuk pembukaan pintu mobil tersebut. Jadi ada handle yang tersembunyi di balik kolam tersebut. Jadi kalau orang mau masuk mobilnya, tangannya harus masuk ke dalam kolam tersebut, lubang tersebut, lalu merogoh-rogoh atau meraba lubang kecil, lalu lubang itu akan dipush ke dalam, lalu pintunya akan diangkat ke atas mobil seperti itu. Nah, ya itu tidak berpengaruh terhadap aerodinamika ya. Jadi selama handle pintu tersebut rata dengan bodi, jadi tidak jadi misalnya ini bodi ya, kalau kita lihat dari atas ini bodi, lalu ada tebalannya ya, misalnya ada tebalnya di sini. Nah, kalau handle tersebut rata dengan bodi tersebut, tidak melubang di sini, mereka aman aerodinamikanya. Mereka akan licin ke arah spesifik, melanjutkan airflow tersebut, tidak dipengaruhi oleh lubang dari pembukaan handle pintu tersebut ya, seperti itu dari depan. Kalau kita lihat dari semi belakang mobil, bentuknya seperti ini. Nah, jadi untuk lubang tersebut, kalau kita lihat dari belakang, dia bentuknya seperti ini. Nah, melingkar seperti itu. Nah, ini ada lubang-lubang di sini untuk pendinginan mesin dari McLaren 750 ini. Seperti itu. Jadi fungsi kolamnya adalah untuk spesifik udara yang ada dari depan mobil. Dari atas mobil sini, lalu masuk ke lubang ini, dan untuk mendinginkan mesin yang ada di dalam mobil tersebut. Jadi mungkin di beberapa video-video selanjutnya ke depan gue akan tunjukkan ketika mobil tersebut memiliki konfigurasi mid-rear engine, mereka mempunyai intercooler atau pendinginan mesin yang sangat besar di area sini. Nah, ini jadi di sini terdapat lubang-lubang udara, mungkin kalian pernah melihatnya. Jadi di samping mobil terdapat area khusus lubang yang sangat besar, yang dimana itu adalah lubang untuk pendinginan mesin. Nah, McLaren juga sama, namun mereka lebih rapih dan lebih terstruktur penempatannya, yaitu lebih rapih, dimana penempatannya akan mereka tempatkan di dalam atau tersembunyi di bagian dalam mobil tersebut. Jadi kalau kita lihat dari samping tidak terlihat, namun kalau lihat dari atas baru terlihat, seperti itu. Jadi efek lubang ini seperti itu. Untuk spesifik airflow ke arah samping atau ke arah samping mobil untuk pendinginan mesin mobil tersebut. Dan bila kita lihat di sini, celahnya kecil, lebarnya kecil, yang dimana itu memberikan efek Bernoulli, yang dimana itu memberikan
kecepatan tambahan pada airflow. Jadi semakin kecil permukaannya, maka semakin cepat airflow tersebut, maka downforce atau tekanan yang diberikan, tekanan semakin rendah dan downforce akan semakin tinggi. Seperti itu. So, itu untuk detail pertama. Kita akan masuk ke detail lainnya di sini. Ke tengah mobil. Nah, untuk bagian samping di sini gua akan highlight ini. Nah, ini ya. Ini sudah gue bahas di part samping mobil di part lalu. Namun gue kali ini akan bahas lebih detail, yang dimana sebenarnya ini adalah elemen aerodinamika untuk membuang airflow atau udara yang ada di arc wheel ini. Nah, di sini terdapat udara yang sangat tinggi tekanannya, dan ini akan memberikan efek turbulensi atau efek pusaran angin yang ada di sekitar ban, dan itu akan dibocorkan melalui ini, lubang ini. Nah, jadi airflow akan keluar dari lingkar ban tersebut, keluar dan memenuhi samping mobil ini. Jadi airflow tersebut akan keluar dari elemen ini dan akan diteruskan ke bagian sisi-sisi mobil tersebut, seperti itu. Dan ini akan memberikan efek ke bawah mobil juga, dan ini akan masuk ke dalam lubang di sini, yang dimana ini juga akan membantu pendinginan turbo ataupun segala macam yang ada di mesin tersebut, seperti itu. Kita akan masuk ke bagian belakang mobil. Di sini. Nah, untuk spoiler yang tadi gue bahas, dia memiliki 2 jenis konfigurasi, yang dimana konfigurasinya dia bisa tegak seperti ini, ataupun bisa rendah. Sebentar, gue akan carikan gambarnya. Ataupun mereka akan bisa rendah seperti ini, yang tadi gue lihat diperlihatkan di sini. Nah, ini adalah konfigurasi rendah atau konfigurasi ketika spoiler tersebut turun, dan ketika konfigurasi spoiler tersebut naik, dia bentuknya seperti ini. Nah, sebenarnya ada ini hanya dua konfigurasi. Dia ada yang naik seperti ini, ataupun ada yang turun seperti ini. Nah, turun seperti ini dia dimana kondisi mobil adalah mati mesin ataupun nyala mesin, tapi mobil tersebut tidak bergerak ya. Jadi ketika ada beberapa mobil yang spoiler bisa naik turun, memang bisa naik turun, tapi ketika mobil tersebut diam atau statis, mereka akan turun seperti ini dalam kondisi normal. Namun ketika di kecepatan tertentu, ketika mobil sudah mulai bergerak, misalnya ambil saja kecepatan 200 km per jam, mereka akan naik secara otomatis, secara elektrik, akan naik konfigurasinya ke atas seperti ini. Nah, seperti ini. Dan dimana ketika mobil tersebut sudah bertanda akan naik spoilernya, di sanalah aerodinamika akan bekerja membantu downforce ekstra bagi mobil. Kenapa? Tandanya kalau spoiler ini sudah naik, maka mobil tersebut sudah dalam kecepatan yang sangat tinggi. Jadi bagi para polisi mungkin untuk mengecek apakah mobil tersebut sangat kencang, misalnya polisi Indonesia ketika lewat mobil ini, lihat saja spoilernya. Kalau spoiler tersebut sudah naik seperti ini, gambarannya seperti ini, maka mobil tersebut sudah sangat kencang kecepatannya ya. Jadi untuk polisi Indonesia sudah sudah dapat melihat kalau spoiler tersebut naik, maka mobil tersebut sudah melebihi batas kecepatan normal tol Indonesia 80 km per jam.
karena spoiler ini akan naik ketika speednya sudah mencapai 150 ataupun 200 km per jam. Seperti itu, karena di saat itulah airflow akan bekerja secara efisiensi. Nah, seperti ini. Yang gua akan highlight utama saja ya di sini. Karena ketika airflow spoiler tersebut naik, maka ya pastinya udara akan naik ke atas sini untuk memberikan efek downforce ekstra ke bagian mobil di sini. Seperti itu. Jadi itulah untuk dua konfigurasi spoiler dari McLaren 750 ini. Jadi ketika spoiler ini sudah naik, maka kecepatan mobil sudah lebih dari kecepatan 100 km per jam ataupun 150 km per jam, dimana kecepatan tersebut diperlukan downforce ekstra di bagian belakang mobil agar mobil tersebut tetap pada jalur atau tetap pada aspal tanah tersebut. Seperti itu. So, oke guys, sekian dari pembahasan aerodinamika dari McLaren 750 ini. Bagaimana? Menarik bukan? Dari mahakarya sang fisikawan desainer dari McLaren tersebut. So, thank you guys sudah menonton, dan thank you guys sudah memperhatikan video gua. The next video gua akan kembali bahas mobil-mobil production massal lainnya. Apa itu? So, stay tune di channel gua, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau gua di sini membuat aerodinamika mobil di dunia. So, thank you guys sudah menonton, and see you guys on the next video. Bye bye.